Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arkan Family Channel, kali ini saya akan membahas tentang molting, istilah lain dari ganti kulit udang lobster ya. Nah, di sini ganti kulit atau molting merupakan proses alamiah yang terjadi pada lobster air tawar. Lobster air tawar merupakan hewan karangka luar, memerlukan proses penggantian karangka tersebut pada saat tubuhnya semakin membesar. Ganti kulit lobster air tawar dilakukan dengan keluar dari karangka lamanya dan membentuk karangka baru dengan bantuan kalsium yang didapat dari pakannya ya. Proses ganti kulit lobster pertama kali terjadi pada saat seminggu setelah burayak atau anak lobster melepaskan diri dari induknya. Nah, proses ini akan terus berlangsung beriringan dengan pertumbuhan umur serta tingkat laju pertumbuhan tubuh lobster tersebut. Semakin banyak pertumbuhannya, proses pergantian kulit akan sering berlangsung. Pada fase ini, pergantian kulit bisa berlangsung setiap 10 hari sekali. Ketika lobster sudah dewasa, pergantian kulit terjadi sebanyak 4-5 kali dalam 1 tahun. Sementara induk yang masuk dalam masa pemijahan atau proses kawin, proses ganti kulit hanya berlangsung sebanyak 1-2 kali dalam 1 tahun. Seperti hewan lainnya, proses ganti kulit lobster terbilang cukup rumit ya. Proses ini harus melalui berbagai proses-proses yang bersifat hormonal. Ada 2 jenis hormon yang berpengaruh terhadap proses ganti kulit, yaitu hormon ecdysis dan mold inhibiting hormone. Hormon tersebut berperan untuk memacu proses pergantian kulit, sedangkan hormon MIH berfungsi untuk menghambat proses pergantian kulit. Kedua hormon tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal di mana lobster ditempatkan ya sahabat. Oleh karena itu, ada harus memanipulasi kondisi lingkungan agar hormon yang berperan dan hormon MIF tidak bisa berperan. Dengan begitu proses pergantian kulit menjadi lebih cepat. Salah satu teknik mengurangi hormon MIF, salah satu tekniknya yaitu adalah ablasi, yaitu pemotongan salah satu mata lobster air tawar. Hormon MIF terletak pada batang mata lobster air tawar, sehingga pemotongan mata tersebut bisa menghilangkan hormon MIF dan proses pergantian kulit bisa berjalan dengan lancar. Untuk membentuk cangkang baru, lobster akan membutuhkan kalsium. Lobster akan menyerap kalsium yang berada pada cangkang lamanya dengan organ khusus yang terdapat di tubuh lobster dan disebut sebagai gastrolit. Selain kalsium, lobster juga akan mengalami proses mineralisasi untuk membentuk selaput baru menggunakan kalsium yang diserap dari lingkungan tempat tinggalnya ya, misalnya di kolam terpal atau di bak semennya. Kebutuhan mineral untuk proses mineralisasi bisa diambil dari pakan yang dikonsumsi oleh lobster air tawar. Selain itu, pada proses pergantian kulit, lobster akan kehilangan 90% kalsiumnya sehingga membutuhkan asupan pakan yang berkualitas. Selama proses ini berlangsung, lobster cenderung tidak aktif dan lebih
cenderung memisahkan dari kerumunan lobster-lobster lainnya, karena sifatnya setelah berganti cangkang itu akan menjadi lembek dan ukuran tubuhnya pun akan bertambah. Di sini bisa saya jelaskan sedikit tentang pertumbuhan dari proses pergantian ini. Itu kisaran ukuran yang kecil ya, atau dengan diameter 25 sampai 45 gram, kurang lebih 10 cm. Itu masih dalam ukuran kecil ya. Kalau untuk menengah sekitar 45 sampai 90 gram, kurang lebih 13 cm. Dan untuk sahabat Arkan Family, cukup sekian info dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk semuanya. Jadi bisa sedikit demi sedikit sesuai pengetahuan saya berbagi ilmu tentang lobster tersebut, untuk bisa memancing imajinasi untuk berbudidaya lobster dan membentuk suatu usaha sampingan yang sekiranya insya Allah bisa bermanfaat untuk penambahan pundi-pundi pendapatan sahabat semuanya. Untuk infonya cukup saya akhiri sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.